Di tengah krisis iklim dan laju desertifikasi atau penggurunan yang belum sepenuhnya terbendung, China menggeber proyek rekayasa ekologi terbesar dalam sejarah. Negeri tirai bambu itu telah memulai proyek rekayasa ekologi raksasa yang dijuluki Great Green Wall untuk memperlambat perluasan gurun Gobi dan taklamakan di wilayah utara negara tersebut. Melalui proyek ini, Beijing menargetkan penanaman 34 miliar pohon tambahan dalam 25 tahun ke depan. Jika target ini tercapai, proyek tersebut diperkirakan akan meningkatkan tutupan hutan global hingga 10% dibandingkan akhir 1970-an. Adapun proyek ini diluncurkan sejak 1978 silam. Dan sejak saat itu, pemerintah China telah menanam lebih dari 66 miliar pohon di sepanjang perbatasannya dengan Mongolia, Kazakhstan, dan juga Kirgistan. Proyek ini secara resmi dikenal sebagai Tree North Shelter Forest Program. Program ini dirancang untuk menahan laju erosi tanah dan endapan pasir yang meningkat sejak dekade 1950-an. Urbanisasi masif dan perluasan lahan pertanian kala itu turut memperparah kondisi wilayah utara China yang memang sudah kering. Kondisi itu memicu badai pasir yang semakin sering. Yang mana badai pasir tidak hanya mengikis lapisan tanah atas dan juga merusak lahan, tetapi juga meningkatkan polusi partikel di kota-kota besar. Kondisi ini turut memperburuk kualitas udara termasuk di Beijing. Secara geografis, wilayah utara China sejatinya telah kering sejak lama. Pegunungan Himalaya menciptakan efek bayangan hujan atau rain shadow yang membatasi curah hujan di sepanjang perbatasan China dengan Mongolia. Faktor ini membuat gurun Gobi dan taklamakan berkembang sangat luas. Menurut Royal Geographical Society, kedua gurun tersebut mencakup area sekitar 1,6 juta kilometer persegi atau hampir sebanding dengan luas Alaska. Meski upaya penghijauan telah berlangsung selama 5 dekade, namun desertifikasi masih terus berlanjut. Gurun Gobi misalnya, setiap tahun menelan sekitar 3.600 km persegi padang rumput Cina. Selain merusak ekosistem dan lahan pertanian, proses ini juga memperparah polusi udara di kawasan perkotaan. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Cina mengeklaim kemajuan signifikan dalam melawan perluasan gurun. Pada 2025, otoritas menyatakan gurun taklamakan kini telah sepenuhnya dikelilingi sabuk vegetasi yang berfungsi menstabilkan bukit pasir. Capaian ini menjadikannya sebagai penghalang ekologi hijau terpanjang di dunia yang mengitari sebuah gurun. Upaya pengendalian gurun terus menunjukkan hasil nyata. Hingga akhir Oktober 2025, lebih dari 914.000 hektar lahan terdegradasi di Xinjiang telah berhasil ditangani. Di Kabupaten Qimo, ribuan hektar gurun tandus disulap menjadi kawasan hijau. Warga membangun hutan penahan angin dan pengikat pasir sepanjang lebih dari 20 km untuk menahan pergerakan pasir. Sementara itu, Kota Baju di Prefektur Kashgar menerapkan teknik penghalang alang-alang dan penanaman 3 dimensi dan berhasil merehabilitasi lebih dari 66.000 hektar lahan gurun. Di Kota Rukyang, kombinasi pengendalian pasir berbasis rekayasa dan penanaman biologis membuat kawasan gurun tertutup jaringan penghalang hanya dalam 2 tahun. Selain memperbaiki lingkungan, berbagai langkah ajaib dalam program ini juga mendorong ekonomi lokal. Pertanian gurun, tanaman obat, ladang mawar, hingga akuakultur berkembang pesat. Total luas tanaman ekonomi di kawasan gurun Xinjiang kini melampaui 720.000 hektar dengan nilai produksi mencapai puluhan miliar yuan. Upaya ini turut meningkatkan tutupan hutan Cina dari sekitar 10% pada 1949
menjadi lebih dari 25% pada saat ini. Penanaman pohon akan terus dilakukan untuk menjaga dan memperluas kawasan hijau tersebut. Jika berjalan sesuai rencana, Great Green Wall akan membentang sepanjang 4.500 km pada 2050. Ini akan menjadikannya sebagai hutan buatan terbesar di dunia. Namun di balik klaim keberhasilan, efektivitas Great Green Wall masih menjadi perdebatan di kalangan ilmuwan. Efektivitasnya dalam menahan laju desertifikasi masih diperdebatkan. Sejumlah studi menyebut proyek ini berhasil menurunkan frekuensi badai pasir. Namun penelitian lain menilai penurunan tersebut lebih dipengaruhi oleh faktor iklim ketimbang penanaman pohon. Para kritikus juga menyoroti rendahnya tingkat kelangsungan hidup pohon yang ditanam. Salah satu penyebabnya adalah penggunaan jenis tanaman yang terbatas, terutama poplar dan willow, sehingga rentan terhadap penyakit. Pada tahun 2000, sekitar 1 miliar pohon poplar di Provinsi Ningxia dilaporkan mati akibat satu patogen. Masalah lain adalah keterbatasan air. Banyak pohon ditanam di wilayah yang secara alami tidak memiliki pasokan air memadai. Tanpa intervensi manusia secara terus-menerus, sebagian besar pohon tersebut tidak mampu bertahan hidup.